Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar MTK saya. Yang pertama yaitu identitas modul, penyusun Syafira Haifah, instansi SD 25 Amping Perak, tahun penyusun 2026, jenjang sekolah sekolah dasar, mata pelajaran matematika fase A kelas 1 semester genap. Temanya yaitu elemen analisis data dan peluang. Alokasi waktunya itu 2 JP. Modal pembelajaran yang saya ambil PBR menurut Ajen Piase 1977. Komponen awal. Yang pertama, komponen prasyarat. Sebelum mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu mengenali dan mengenali berbagai karakter benda, menghitung jumlah benda sederhana, mengamati objek dan mencatat hasil pengamatan. Lalu ada profil pelajar Pancasila. Sarana dan prasarana yang pertama ada papan tulis, spidol, buku siswa, dan buku guru. LKPD-nya berupa gambar. Target peserta didik yang pertama peserta didik reguler atau tipikal. Peserta didik reguler yang dimiliki kemampuan belajar beragam dan mampu mengikuti pembelajaran melalui kegiatan observasi, diskusi, dan praktik sederhana. Mode pembelajaran yaitu tatap muka. Lalu model pembelajarannya itu PBL, langkah-langkah yang pertama ada orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, lalu capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyajikan, membaca dan menafsirkan data sederhana, serta mengenal konsep peluang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran saya, peserta didik mampu mengumpulkan data sederhana dari hasil pengamatan atau pertanyaan sederhana secara tepat. ATP-nya, peserta didik mengolah data yang telah dikumpulkan, lalu menyajikan data dalam bentuk tabel atau diagram sederhana, membaca hasil penyajian, menafsirkan informasi yang telah diperoleh, menyimpulkan hasil pengamatan. Pemahaman bermakna, melalui kegiatan mengelompokkan benda berdasarkan atribut, mengumpulkan serta menyajikan data, serta peserta didik memahami bahwa data membantu seseorang memperoleh informasi dengan lebih teratur. Identifikasi. Yang pertama, peserta didik. Pengenalan awal. Peserta didik telah memiliki pengalaman mengenali benda di sekitar berdasarkan ciri sederhana seperti warna, bentuk, ukuran, dan jenis. Yang kedua, ada minat belajar. Peserta didik umumnya mempunyai kegiatan bermain sambil belajar, mengamati benda nyata di sekitar kelas. Yang ketiga, ada kebutuhan belajar. Peserta didik membutuhkan media konkret, pendampingan, aktivitas belajar, dan penguatan melalui permainan edukasi. Pelajaran menyenangkan, menggunakan pembelajaran klarifikasi benda, lalu pembelajaran penuh kesadaran, mengajak peserta didik fokus pada kegiatan. Karakteristik peserta didik, berada pada tahap operasional konkret, belajar lebih efektif melalui pengalaman langsung. Materi pembelajaran, pokok-pokok materi. Yang pertama, mengelompokkan benda berdasarkan atribut. Dimensi profil kelulusan yang saya pakai, yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Desain pembelajaran yang pertama, tujuan pembelajaran, mengelompokkan benda berdasarkan atribut dan warna bentuk. Yang kedua, praktik pedagogis. Yang ketiga, ada kemitraan pembelajaran optimal, lingkungan pembelajaran. Yang kelima, pemanfaatan digital. Lalu kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan 10 menit, peserta didik menjawab salam dan diucapkan oleh guru. Ketua kelas memimpin doa sebelum melakukan pembelajaran. Peserta didik bersama guru melakukan tepuk tangan sebagai kegiatan ice breaking. Lalu guru memberikan pertanyaan pematik. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak pernah mengelompokkan benda berdasarkan atribut atau bentuk? Kegiatan inti. Yang pertama ada orientasi peserta didik pada masalah. Guru menunjukkan berbagai benda di kelas, buku, pensil, atau penghapus, atau tas. Tahap 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Guru membimbing peserta didik menyusun hasil data. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pengumpulan data.
Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memberikan contoh kejadian seperti mungkin dan tidak mungkin. Kegiatan penutup, guru bertanya pada peserta didik terkait materi yang telah dipelajari, apa yang dipelajari hari ini. Lalu ada refleksi guru, memberikan pertanyaan, refleksi peserta didik, apakah kalian suka dengan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Lalu ada penilaian dan pengayaan. Sasaran peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran dengan tepat dan menunjukkan pemahaman yang baik dalam mengelompokkan benda, mengumpulkan penyajian dan menafsirkan data sederhana. Lalu ada remedial, sasarannya peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam mengelompokkan benda, mengumpulkan data, menyajikan data, serta memahami konsep peluang sederhana. Lampiran asesmen diagnotis. Asesmen diagnotis non-kognitif dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kondisi peserta didik sebelum mengikuti kegiatan belajar. Asesmen ini bertujuan melihat kesiapan belajar, kondisi emosional dan semangat belajar, serta kenyamanan peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Lalu ada asesmen formatik, itu penilaian sikap. Lalu ada asesmen sumatif, bertujuan mengetahui tingkat ketercapaian peserta didik dalam mengelompokkan benda berdasarkan atribut. Lalu ada kriteria ketuntasan peserta didik mampu mengelompokkan benda berdasarkan atribut dengan benar. Lalu ada profil Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, bernalar kritis, gotong royong. Penilaian pengetahuan. Lalu ada rubrik penilaian. Lalu ada LKPD berupa pertanyaan. Pertanyaannya, buah apa yang jumlahnya lebih banyak? Nah, jawabannya yaitu yang pertama, apel lebih banyak daripada pisang. Media konkretnya yaitu benda kelas atau buku pensil. Media digitalnya yaitu berupa link YouTube tentang mengelompokkan benda, mengumpulkan data, dan ini adalah lembar bacaan berupa gambar agar cepat dipahami oleh siswa. Daftar pustaka. Sekian modul ajar saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.